Selesaikan dulu Pak Rahman. Pak Rahman, dengar. Pak Rahman dengarkan. Pak Rahman, dengarkan ya, pelan-pelan Pak Rahman. Ya. Al-Quran melarang umat Islam mengkonsumsi darah, betul? Betul. Muhammad, ya, di dalam satu riwayat dikatakan darahnya diminum oleh seseorang yang bernama Abdullah Ibn Zubair. Ya. Nah, ketika darah Muhammad diminum, Saya paham. nah, ketika darah Muhammad diminum, Tidak perlu kubicarakan ini, saya paham. Oke, saya sudah paham. Sekarang begini, ketika Muhammad darahnya diminum, dia malah mengatakan haram tubuhmu disentuh api neraka. Benar. Padahal dalam Al-Quran darah itu tidak boleh dikonsumsi. Tidak ada keadaan kepepet yang membuat dia harus meminum darah Muhammad, betul? Kau tidak tahu asal sebab usulnya? Apalagi dia, aduh. Intinya darah Muhammad diminum sama pengikutnya. Lalu Muhammad mengatakan haram tubuhmu disentuh api neraka. Ya. Berarti di situ Muhammad menghalalkan yang haram nggak? Apakah diperintahkan untuk orang lain juga meminumnya? Enggak, kepada orang yang meminum darahnya itu, diminum darah dia kan? Iya. Darah bekas Apakah bekam. waktu itu Muhammad Sebentar, menyuruh- ini gelas nih. Ada darah bekas bekamnya Muhammad ya. Sebentar. Apakah waktu itu Rasulullah Pak Rahman, menyuruh untuk Pak Rahman. meminum darahnya? Ada darah bekas bekam Muhammad. Ya. Diminum sama dia. Apakah diperintah? Tidak diperintahkan memang, tapi dibenarkan. Sebentar gini. Oke, ketika darahnya diminum, apa disalahkan oleh Muhammad? Tahukah siapa Rasulullah itu? Menurut Ya udah, makanya tuhankanlah dia, lanjutkan. Karena memang Anda telah menuhankan dia, Anda sudah memberhalakan Muhammad. Makanya saya bilang berhenti. Jangan memberhalakan Muhammad, jangan mendewakan Muhammad. Anda itu sudah mendewakan Muhammad, Pak Rahman. Loh, kok malah geleng-geleng? Betul lah, gimana? Bagaimana Muhammad saya mau sembah sayap nyamuk, saya tidak mampu dia bikin. Masalah dia tidak bisa membuat sayap nyamuk. Firaun juga tidak bisa membuat sayap nyamuk. Tapi dituhankan. Mau manusia menuhankan. Alim ulama bisa nggak membuat sayap nyamuk? Silahkan. Pak Rahman, alim ulama bisa nggak membuat sayap nyamuk? Tidak bisa. Tidak bisa. Tapi ada nggak yang menuhankan mereka? Terserah dia. Loh, ada yang menuhankan mereka. Terserah dia. Enggak, logikamu kacau. Bukan gara-gara seseorang itu bisa membuat sayap nyamuk baru dia ini. Tidak. Gimana sih logika Anda ini? Kau cari seri mau menuhankan manusia. Kok cari seri gimana Pak Rahman ini? Aduh. Salah kok bos, salah kok. Pak Rahman, Anda itu terbukti. Coba saya minta pendapat dari seorang muslim yang lain. Pak, Bang Rifki Rozi Sidik. Bang Sidik muslim, Bang Sidik ya. Bang Sidik, jangan digiring Bang Sidik. Sebentar, Bang Sidik jangan dibisukan Bang Sidik. Boleh Rasulullah jadi Tuhan saudaraku. Loh, ini sudah menuhankan Muhammad, sudah mengakui kok. Itu Tuhan sesembahan. Sidik, silakan nyalakan kamera Sidik. Muslim adalah Allah. Sidik. Halo Bang Sidik. Yang menciptakan kamu siapa Sidik? Yang menciptakan Sidik siapa? Sebentar, Sidik lagi tidak tidak konsentrasi dia. Sidik, halo. Sidik menyimak. Saya mau tanya Sidik. Halo Sidik. Sidik, yang menciptakan kamu siapa nak? Tuhan semesta alam, Allah. Allah. Itu namanya. Oke, yang Sidik Tuhan kan siapa Sidik? Yang Sidik Tuhan kan siapa? Yang menciptakan Muhammad. Rasulullah. Sebentar Pak Ron. Yang Anda Tuhan kan siapa Sidik? Sidik. Muhammad. Muhammad yang dituhankan udah mengakui dia, gimana Pak Anu nih? Sidik sudah mengakui dia menuhankan Muhammad. Sidik, Anda muslim? Sebentar Pak Rahman. Sidik, Anda muslim? Muslim. Coba buat pengakuan, saya muslim, saya menuhankan Muhammad. Saya Muslim, saya menuhankan Muhammad. Tuh, udah jelas menuhankan Muhammad. Ini Pak Rahman nggak sadar-sadar. Apa sifat wajib bagi Rasul ada berapa?
Sifat wajib bagi Rasul ada berapa? Sidik, amanah, patanah, Sifat wajib tabligh. bagi seorang Rasul berapa? Sidik, jawab dong. Jujur. Sifat wajib bagi seorang Rasul, jangan buka jangan buka jangan buka. Jangan dibuka tutup, Pak Sidik. Bicara aja, jangan dibuka tutup. Jangan buka Ya, kau kayak mana, punya sifat wajib bagi Rasul berapa? 4. Kau sudah buka kau punya kau sudah buka kau punya HP, bos. Intinya Oke, begini Pak Rahman. oke. Kenapa Apa? Pak Rahman belum mengakui menuhankan Muhammad? Karena Pak Rahman tidak tahu definisi menuhankan itu apa, Bukan, saya kriteria tidak mau menuhankan itu menuhankan apa. Rasul. Tidak. Karena ada ayat-ayat terbaca dan ada ayat-ayat tercipta. Ayat Iya, ini kauniyah. sudah terbukti. Ada ayat kauniyah, saudaraku. Ayat-ayat yang tercipta yang tidak bisa Muhammad tidak bisa lakukan. Loh, ini kok malah bahas apa sih? Yang bilang Muhammad Maha Kuasa siapa? Muhammad tidak Maha Kuasa, bahkan dia sekarang di kuburan. Muhammad itu tidak berkuasa, bahkan bikin nyamuk aja nggak bisa dia. Bikin orang bisulan aja dia nggak bisa. Dengerin. Tidak bisa disembah. Rahman, justru kenapa kamu menuhankan dia itu loh? Sudah tahu dia tidak Maha Kuasa, tidak bisa membangkitkan orang Saya mati, tidak pernah menuhankan tidak bisa Muhammad. menyembuhkan orang, malah kena sihir, malah Anda tuhankan gimana? Siapa yang bilang saya tuhankan? Anda menuhankan Muhammad dengan cara memperlakukan Muhammad sedemikian rupa seperti orang-orang mentuhankan rahib-rahibnya dan alim ulamanya di At-Taubah 31. Apakah baju yang dipakai Muhammad sesuai dengan baju yang saya pakai sekarang? Gimana nih orang ini gak nyambung nih orang. Sudah Pak Rahman, Anda ini tidak berilmu. Diajak diskusi malah muter-muter kemana-mana. Coba Hanjo, gimana Hanjo? Kok mereka itu nggak nyambung-nyambung Hanjo? Menurutmu gimana? Ya karena udah lama kali Bang Edis. Maksudnya apa namanya? Udah mempertuhankan rahib-rahibnya lah ibaratnya kan, perkataan yang mempertuhankan hawa nafsunya Bang Edis. Iya. Jadi yang dibahas Muhammad kan tidak boleh. Yang bilang Muhammad berkuasa siapa? Yang bilang Muhammad menciptakan siapa? Nggak ada gitu loh. Yang jadi masalah kenapa Anda tuhankan gitu kok? Diajak ngobrol nggak nyambung. Aduh. Sadik. Iya, shalom teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton video ini dan kiranya ini menjadi edukasi bagi kita semua yang mendengarkannya, baik yang umat Kristen maupun yang saudara-saudara kita umat Muslim. Nah, teman-teman, memang ada beberapa orang para polemikus Muslim ya, khususnya seperti Juma misalnya ya. Dia mengklaim bahwa di dalam kitab Nabi Yesaya, seperti di Yesaya 9 ayat 5, dia mengklaim bahwa nubuatan itu merujuk kepada baginda Rasulullah, kata si Juma. Dia berkata bahwa Allah yang dimaksud atau Allah atau Bapa yang kekal yang dimaksud dalam Yesaya 9 ayat 5 itu merujuk kepada nabi mereka. Nah, itu sebabnya ada beberapa orang, bukan hanya beberapa orang, ada kelompok-kelompok yang paham ya, yang bahwa mereka itu memang menuhankan nabi mereka itu, dan itulah yang menjadi Tuhan bagi mereka, dan itulah yang menjadi Allah bagi mereka. Karena ada saya lihat kemarin itu sampai dilaporkan ya dan diproses secara hukum karena terkait paham-paham pengajaran yang diduga itu
tidak sesuai dengan tafsiran. Nah, teman-teman, seperti yang kita lihat dan kita saksikan dalam diskusi atau debat antara Edis dengan Bapak itu tadi, bahwa dia tidak menuhankan nabinya. Tetapi yang satu, yang di atas yaitu Sidik tadi, dia mengatakan bahwa memang dia menuhankan nabi itu. Nah, teman-teman, jadi ada ketidakjujuran ya dari mereka dalam hal mempertanggungjawabkan iman mereka. Nah, teman-teman, kalau kita sudah jelas bahwa Yesus itu bagi kita adalah Tuhan dan Juru Selamat manusia, sekalipun ada tuduhan-tuduhan yang mengatakan bahwa engkau menyembah manusia. Nah, ingat bahwa Yesus dia adalah firman yang telah datang jadi manusia. Kalau kita membaca dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai 14 nanti, di sana dikatakan bahwa memang pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dan firman yang adalah Allah ini telah menjadi manusia atau telah menjadi daging. Tentu saja daging yang dimaksud di situ adalah daging manusia. Itulah sebabnya Yesus itu disebut sebagai juru selamat ketika dia mengorbankan dirinya di atas kayu salib karena dia adalah imam. Kalau kita lihat dalam Ibrani 9 bahwa dirinya sendirilah yang dia persembahkan kepada Allah untuk menyelamatkan, untuk menebus umat manusia dari tuntutan hukum Taurat. Nah, teman-teman, jadi itu yang menjadi pelajaran bagi kita. Mari kita kalau punya keyakinan, mari kita mempercayai yang benar-benar kebenarannya, yang benar-benar kebenaran yang bersumber dari kebenaran, dan itu juga harus didukung sesuai fakta sejarah. Nah, teman-teman, itu saja yang perlu saya sampaikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.